Claudia ini yang kemarin viral gitu ya, karena dianggap wajahnya mirip Pevita Pierce. Hai Claudia, datang jauh-jauh dari Solo loh ya. Coba kita lihat nih seperti apa sih sebuah video yang diunggah oleh seorang netizen yang waktu itu mengunjungi ke apa sih istilahnya tempat rekreasi dan konservasi satwa. Oh, tempat rekreasi dan konservasi satwa di Solo begitu ya. Coba kita lihat di videonya berikut ini. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya apa? Komentar netizennya, Pevita versi kurang tidur, gegara jagain Lilo Milo katanya. Iya lagi. Lanjut berikutnya. Mirip Pevita versi diet Kak, sumpah katanya gitu. Lanjut berikut. Sumpah. Mbak, kamu tuh beneran mirip Pevita yang lagi capek banget abis syuting gitu loh. Semirip itu wajah kalian. Ya berikutnya. Nggak bisa dapat Pevita, grade orinya juga nggak apa-apa kok. Ada gitu. Bisa ada netizen modusnya. Yang berikutnya ada lagi, sampai suaranya agak mirip-mirip serak tipis gitu kayak Pevita gitu. Ini banyak komentar netizen setuju ya. Tapi kamu sendiri katanya sempat takut gitu ketika tahu viral, karena kamu khawatir orang itu malah jadi ngehujat karena melihat kayaknya nggak mirip-mirip amat. Betul? Jujur iya, karena ya awal-awal tiba-tiba followers mulai naik itu kan aku masih private IG kan, masih aku gembok gitu kan. Makin naik, wah kok makin banyak, begitu buka satu, terus mulai ada beberapa komen yang nggak mirip gitu, kayak gitu. Karena kan ya kita kalau angle kamera kan berubah-berubah ya, otomatis wajah kita juga ikut berubah kan, tergantung angle-nya. Jadi ya ada beberapa orang yang bilang nggak mirip gitu. Kenapa itu aja kamu khawatir? Kenapa sih nggak takut dibully atau sebelumnya pernah ngalamin itu dan nggak enak itu? Iya, karena dulu aku waktu sekolah tuh termasuk salah satu korban bully gitu. Jadi aku punya trauma, kayak aku tuh nggak bisa di komen negatif gitu, kayak kok gitu ya gitu. Kadang pernah memicu traumatis itu kembali lagi gitu. Apa? Kamu dibully karena apa? Kelas berapa waktu itu? Waktu itu dari SMP sih, dari SMP itu aku nggak tahu karena apa. Biasanya sih mungkin korban bullying juga nggak ngerti ya, nggak ngerti alasan mereka kenapa dibully kan, nggak ngerti apakah dari backgroundnya ataukah mungkin dari fisik, kita nggak ngerti. Aku pun juga waktu itu nggak ngerti, tiba-tiba dimusuhin aja. Bahkan pernah ya, saking dimusuhinnya, saking nggak punya temannya, itu aku sekolah tuh duduk harusnya ada teman sebangkunya, aku cuman sendiri. Dan setiap 3 hari sekali itu kan rollingan, jadi kayak teman-teman tuh pindah ke tempat duduk ke sebelahnya gitu kan. Tempat aku tuh selalu dilewatin, jadi aku nggak pernah pindah dari tempat itu. Berapa lama tuh kamu ngalamin itu? Ya selama SMP, terus SMK itu punya teman beberapa waktu, terus habis itu dibully lagi kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi kamu cerita aja masih berasa sedihnya? Iya, seperti itu. Masih kebayang soalnya. Walaupun aku tidak meresponnya secara negatif ya, kayak aku menganggap bahwa hal-hal itu tuh menjadi tantangan pribadi buat aku, biar nanti kedepannya aku bisa bisa membuktikan ke mereka kalau aku bisa gitu. Gitu. Kenapa ini jadi nangis? Jangan dong, jangan dipancing-pancing nangis. Ada kata-kata yang sempat terlontar, yang terdengar, yang buat kamu tuh kayak masih kepikiran sampai sekarang? Sebenarnya kalau kata-kata tuh banyak ya, banyak banget. Kayak gimana ya? Cuman sekedar, kamu sekarang temennya Claudia, gitu-gitu doang, itu udah bikin aku kayak, kenapa nggak boleh, orang-orang nggak boleh temenan sama aku, kenapa gitu. Terus habis itu pernah fisik juga pernah, lagi jalan mau ke kantin atau mau kemana tiba-tiba dijambak dari belakang, itu juga pernah kayak gitu. Terus apalagi ya, bahkan kejadian-kejadian itu tuh bikin aku sering banget bolos sekolah karena takut. Ya nggak sering sih, cuman ya beberapa kali sempat bolos sekolah, dan kebetulan di salah satu mata pelajaran itu di matematika kalau nggak salah. Dia sering banget bolos di jam itu, sampai gurunya pun jadi ikut sebel sama aku. Ini orang kenapa sih nggak pernah masuk? Di gurunya nggak tahu alasan. Gurunya nggak tahu. Jadi tahunya tuh aku bolos karena nggak suka matematika, aku bolos karena apa, padahal nggak tahu. Tapi di luar itu kamu dengar nggak? Pasti ada rumor-rumor gitu tentang kamu sehingga membuat orang percaya dan menjauhi kamu. Kebetulan waktu itu walaupun aku tipe orang yang baperan, aku berusaha untuk nggak peduli. Jadi di tengah rasa takut, di tengah rasa sedih, kenapa nggak punya temen, terus setiap lewat diliatin orang banyak kayak sinis gitu,
kayak gitu. Tapi aku kayak yaudah bodo amat, mau mereka ngomong apa ya aku sekolah aja gitu tadinya gitu. Setelah lulus ini masih berpengaruh nggak? Mungkin kamu ada rasa trust kalau ada trust issue kalau ada orang berteman. Sempet beberapa kali kayak ketemu teman baru tuh di awal-awal akrab banget, sampai begitu mau kayak levelnya ke bersahabat gitu, mau kesahabatan gitu kayak jangan deh ntar kayak kemarin lagi gitu. Jadi sering banget temen aku tuh sempat, kok kamu lama-lama ini sih aneh sih, ngejauh kenapa sih diem doang gitu. Nah, sekarang dengan kamu terekspos, kamu punya teman puluhan ribu, ratusan ribu, lebih banyak. Oke, ini bahkan juga di notice banget gitu sama Pevita Pierce, dan bahkan dia impersonate. Kita lihat yang berikut, coba lihat. Kamu lihat video itu gimana? Itu yang bikin aku kaget sebenarnya waktu viral di TikTok yang dari Kak Tias waktu itu. Aku masih udah mulai naik gitu, masih biasa-biasa aja. Begitu Kak Pevita impersonate nge-react kayak, wah kok Kak Pevita ikut nge-react gitu. kaget banget, dan mungkin itu yang akhirnya membuat viral kan. Iya. Karena langsung dapat feedback langsung. Nah, kan kamu ke Jakarta nih, ada rencana atau janjian ketemu Pevita nggak? Belum sih, aku belum ada komunikasi lebih lanjut. Nanti tolong dihubungin Pevita nih. Kalau dia lagi ada. Jangan-jangan di belakang ada. Aduh, maunya sih gitu ya. Nah, kan aku juga tanya tadi ya, kamu tuh cita-citanya apa sih sebenarnya? Kalau dia awalnya pengen jadi news anchor kan? Iya, awalnya aku suka banget sama dunia jurnalistik, TV, aku suka banget. Terus kemudian sekarang lebih ke singer sih, karena aku sudah menekuni nyanyi di beberapa kali job di coffee shop tiap weekend gitu. Oke, coba kita lihat nih konten-kontennya, terus nanti kita dengar suara aslinya dari sini. Oke, sekarang kita dengar, silakan Claudia nyanyi. Daniel, mainkan musiknya. Summertime. My daddy told me to choose wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. Aduh, tapi kamu sendiri kalau ngaca gitu, kalau senyum terutama gitu, kamu sendiri pernah nggak sih kayak, muka gua kayak Pevita ya gitu? Ini sih karena viral ini aku jadi sering ngaca. Kayak apa saja gitu. Iya nggak sih, mirip nggak sih? Terus ada dikit sih. Nah, ada yang bilang nih, ya kamu Pevita versi kurus, kamu Pevita versi capek gitu. Dan kamu bilang benar juga sih. Gitu. Emang kerjanya capek ya, karena outdoor juga ya? Iya, karena outdoor. Ini kan panas hujan. Jadi emang capek banget. Belum lagi kalau malam ada job nyanyi kan harus lanjut. Kamu pekerja keras banget ya. Iya, puji Tuhan begitu. Alhamdulillah. Kalau jadi artis nanti misalnya nih udah makin dikenal kan, berarti terpapar kemungkinan banyak haters. Apakah kamu sudah siap? Kita akan bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.